Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan Wiwin Lestari, seorang wanita muda yang jenuh dengan rutinitas monoton menemukan pelarian melalui dunia digital. Hingga suatu malam, ia terpesona oleh foto-foto indah Indonesia yang diunggah oleh seorang fotografer Korea Selatan bernama Un Shin Park. Bagaimana kisah mereka bermula dari sekadar komentar di media sosial, lalu berkembang menjadi pertemuan nyata yang mengubah hidup mereka selamanya? Malam telah larut di sebuah kota kecil di jantung Jawa Tengah. Di luar, suara jangkrik menjadi musik latar yang menenangkan. Dan aroma samar bunga sedap malam merayap masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Di dalam kamarnya yang sederhana, di bawah cahaya temaram dari lampu meja, Wiwin Lestari mencari pelarian dari rutinitas hariannya. Dunia di dalam layar ponselnya terasa tak terbatas. Sebuah jendela menuju tempat-tempat yang hanya bisa ia impikan. Pekerjaannya di sebuah kantor administrasi lokal memang stabil, namun monoton. Setiap hari adalah tumpukan kertas dan angka-angka yang sama. Pelariannya adalah tagar-tagar perjalanan di media sosial. #WonderfulIndonesia, #ExploreNusantara, #PesonaIndonesia. Jari jemarinya menggulir melewati ratusan gambar. Swafoto turis di depan air terjun, piring-piring makanan yang ditata apik, dan video-video singkat yang hingar-bingar. Semuanya indah, namun terasa berjarak. Hingga ia berhenti pada sebuah profil, Un Shin Park. Fotonya bukan sekadar gambar, melainkan sebuah cerita. Ada sebuah potret seorang nenek penenun di Sumba. Keriput di wajahnya menceritakan kisah hidup yang panjang. Diambil dengan penuh hormat. Ada foto anak-anak Papua yang tertawa lepas. Mata mereka berkilau dengan sukacita murni. Dan yang terbaru adalah sebuah galeri foto yang membuat Wiwin menahan napas. Unggahan itu adalah sebuah triptik visual keagungan Indonesia. Foto pertama adalah Borobudur. Diselimuti lautan kabut fajar. Dengan puncak-puncak stupa menembus keheningan pagi seperti lonceng-lonceng batu raksasa. Foto kedua adalah lanskap dramatis kawah Gunung Bromo, di mana kuda-kuda pasir tampak kecil tak berdaya di hadapan kekuatan alam yang purba. Foto ketiga adalah dunia bawah laut Raja Ampat, sebuah taman karang berwarna-warni yang dihuni oleh ribuan ikan yang berenang dalam harmoni. Kualitas teknisnya sempurna, namun bukan itu yang memikat Wiwin. Ada jiwa dalam setiap pikselnya. Pria ini tidak hanya memotret, ia merasakan. Di bawah galeri yang memukau itu, Un Shin menulis keterangan dalam bahasa Inggris dan Korea. Saya telah menangkap para raksasa keindahan Indonesia, tetapi hati saya mengatakan ada bisikan-bisikan yang belum saya dengar. Di manakah jiwa sejati yang tersembunyi dari negeri ini berada? Pertanyaan itu terasa personal, seolah ditujukan langsung padanya. Wiwin membaca kolom komentar yang sudah terisi ribuan tanggapan. Amazing, great shot, come to Bari. Semua adalah pujian umum yang terasa hampa. Hatinya merasa sedikit terusik. Mereka tidak mengerti, mereka tidak menjawab pertanyaannya. Didorong oleh rasa iseng yang bercampur dengan kebanggaan mendalam akan tanah airnya yang seringkali tak terlihat, Wiwin mulai mengetik. Ia ragu sejenak. Siapalah dia? Hanya satu dari ratusan ribu pengikut. Namun, kenangan akan perjalanan keluarga ke Nusa Penida beberapa tahun lalu tiba-tiba muncul dengan jelas. Ia menghapus teks awalnya yang singkat dan mulai menulis dari hati. Ia tidak hanya menyebut nama Kelingking Beach, ia mendeskripsikannya. Ia menceritakan tentang punggungan tebing yang, jika dilihat dari sudut yang tepat, benar-benar menyerupai tulang punggung T-Rex yang sedang menunduk untuk minum dari lautan Tosca. Ia menambahkan detail kecil tentang anak tangga yang curam dan menantang, dan bagaimana rasa lelah itu akan terbayar lunas oleh pemandangan pasir putih yang belum terjamah di bawah sana. Sebagai sentuhan akhir, sebuah detail yang tidak akan ditemukan di blog perjalanan manapun, ia menulis, "Jangan lupa mampir di warung kecil di atas tebing. Carilah seorang ibu bernama Wayen. Air kelaka muda yang ia sajikan terasa seperti surga setelah perjalanan turun." Ia membacanya sekali lagi, merasa sedikit konyol karena begitu detail. Dengan mengangkat bahu,
Ia menekan tombol kirim. Komentarnya langsung tenggelam di antara lautan pujian lainnya. Ia mengunci ponselnya, meletakkannya di nakas dan mematikan lampu. Saat ia memejamkan mata, bayangan tebing, lautan, dan stupa menari-nari di benaknya sebelum ia akhirnya tertidur. Keesokan paginya adalah rutinitas yang biasa. Suara ibunya yang menyiapkan sarapan, aroma kopi yang menguar. Sambil mengunyah rotinya, ia meraih ponselnya tanpa ekspektasi apapun. Namun, layar notifikasinya menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah ikon hati dan ikon komentar dari Unshin Park. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia membuka aplikasi. Komentarnya tidak tenggelam. Entah bagaimana komentar itu kini berada di paling atas, disematkan oleh pemilik akun. Dan di bawahnya ada sebuah balasan. Terima kasih banyak atas jawabanmu yang tulus. Saya bisa membayangkan rasa air kelapa itu sekarang. Deskripsimu tentang tulang punggung T-Rex adalah persis jenis bisikan yang saya cari. Wiwin tersenyum lebar. Rasa hangat yang aneh menjalari dadanya. Ia merasa dilihat. Namun kejutan belum berakhir. Sebuah permintaan pesan baru muncul di bagian atas kotak masukannya. Nama pengirimnya, Unshin Park. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, ia membuka pesan itu. Pesan itu singkat, sopan, dan langsung ke intinya. Unshin menjelaskan bahwa ia sedang merencanakan perjalanan kedua untuk proyek bukunya. Sebuah proyek untuk menangkap sisi Indonesia yang lebih intim. Ia menulis bahwa wawasan Wiwin adalah seperti yang ia butuhkan. Lalu datanglah kalimat yang membuat dunia Wiwin seolah berhenti sejenak. Jika Anda tidak keberatan dan merasa nyaman, maukah Anda berbagi nomor kontak seperti WhatsApp? Saya akan sangat menghargai kesempatan untuk bertanya lebih banyak. Wiwin tersekap, lalu tertawa kecil. Ini pasti lelucon. Atau mungkin ini adalah pekerjaan manajer media sosialnya, sebuah prosedur standar untuk berinteraksi dengan pengikut yang aktif. Ia menatap pesan itu lama sekali. Sebagian dirinya ingin mengabaikannya, menganggapnya sebagai sebuah keanehan digital yang menyenangkan. Tapi sebagian yang lain, bagian yang lebih berani dan penuh rasa ingin tahu berbisik. Bagaimana jika ini nyata? Dengan debaran jantung yang menggema di telinganya, ia mengetik deretan angka nomor ponselnya. Jari jempolnya melayang di atas tombol kirim selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Kemudian, dengan napas dalam-dalam dan moto apa ruginya, ia menekannya. Pesan terkirim. Ia segera menutup aplikasi itu. Jantungnya berpacu. Ia yakin 100% ia tidak akan pernah menerima pesan apapun. Ini hanyalah akhir dari sebuah interaksi aneh selama 24 jam. Namun di sudut hatinya yang paling dalam, sebuah percikan harapan kecil yang mendebarkan telah dinyalakan. Menunggu untuk melihat apakah ia akan padam atau membesar menjadi api. Hari-hari berlalu setelah Wiwin mengirimkan nomornya dengan impulsif. Setiap notifikasi di ponselnya membuat jantungnya berlonjak. Namun tak ada pesan yang datang dari nomor Korea Selatan. Ia mulai menertawakan dirinya sendiri. Tentu saja itu hanya keisengan. Ia adalah seorang gadis biasa di Jawa Tengah. Dia adalah seorang fotografer ternama di Seoul. Dunia mereka terpisah oleh lautan, budaya, dan ribuan kilometer. Ia kembali tenggelam dalam rutinitasnya, dalam tumpukan dokumen dan suara mesin penyejuk udara di kantornya. Harapan kecil yang sempat menyala itu perlahan meredup. Hingga suatu sore, 4 hari kemudian, saat ia sedang membantu ibunya melipat kain batik yang baru kering di halaman belakang, ponselnya bergetar di saku. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. +82. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Halo, Wiwin Shi. Ini Park Unshin. Saya harap saya tidak mengganggu. Saya dapat nomor ini dari Anda di Instagram. Pesan itu begitu formal dan sopan, jauh dari kesan main-main. Wiwin mengeringkan tangannya yang sedikit basah dan mengetik balasan dengan hati-hati. Awalnya percakapan mereka terasa kaku. Unshin bertanya tentang musim terbaik untuk mengunjungi Indonesia Timur. Wiwin memberikan jawaban praktis tentang musim hujan dan musim kemarau. Unshin bertanya tentang transportasi antar pulau.
dan Wiwin menjelaskan tentang jadwal kapal Pelni dan penerbangan perintis. Rasanya lebih seperti wawancara daripada percakapan. Wiwin masih menjaga jarak, separuh dirinya masih curiga bahwa ini mungkin asisten Unshin yang sedang melakukan riset. Titik baliknya datang seminggu kemudian. Di tengah percakapan tentang kuliner, Unshin tiba-tiba bertanya, "Saya sudah melihat banyak foto makanan dari Indonesia, tapi seperti apa makanan yang benar-benar kamu nikmati setiap hari?" Wiwin bingung harus menjawab apa. Sore itu, dalam perjalanan pulang kerja, ia berhenti di depan gerobak sate langganannya. Asap arang yang wangi mengepul ke udara, dan suara kipas bambu yang dikibaskan oleh si penjual menciptakan ritme yang akrab. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil ponselnya dan memotret beberapa tusuk sate ayam yang sedang dibakar dengan arang yang membara di bawahnya. Ia mengirim foto itu tanpa teks. Beberapa saat kemudian, ponselnya bergetar. Bukan balasan teks, melainkan sebuah foto. Gambar itu menunjukkan sebuah mangkuk keramik hitam berisi sup yang mengepul dengan potongan tahu sutra dan daun bawang. "Sundubu jjigae," tulis Unshin. "Ini makan malamku. Sekarang sedang turun hujan di Seoul." Foto itu mengubah segalanya. Sejak saat itu, jembatan di antara mereka tidak lagi dibangun oleh kata-kata, tetapi oleh gambar-gambar. Komunikasi mereka berevolusi menjadi sebuah diari visual bersama. Setiap hari, mereka saling mengirimkan potongan-potongan kecil dari dunia mereka. Wiwin mengirimkan foto langit senja berwarna oranye dari jendela kamarnya. Unshin membalas dengan foto gemerlap lampu jembatan Banpo di atas Sungai Han. Unshin mengirimkan gambar rak-rak buku di sebuah perpustakaan besar di Seoul. Wiwin membalas dengan tumpukan novel di toko buku bekas favoritnya. Keraguan Wiwin sepenuhnya menguap, digantikan dengan rutinitas baru yang menyenangkan. Pagi harinya kini seringkali dimulai dengan pesan "Selamat pagi" dari Seoul yang datang saat ia sedang sibuk-sibuknya di kantor karena perbedaan waktu 2 jam. Ia mulai menantikan getaran ponselnya. Senyum kecil tanpa sadar terukir di wajahnya setiap kali nama Unshin muncul di layar. Ia mulai melihat dunianya sendiri dengan cara yang berbeda, memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin akan menarik bagi Unshin, seperti bentuk unik dari awan, warna-warni jajanan pasar, atau ekspresi seekor kucing yang tertidur di teras. Bagi Unshin, Indonesia bukan lagi sekedar titik-titik di peta yang harus dikunjungi. Melalui foto-foto Wiwin, negara itu menjadi hidup. Ia melihat kehangatan di dalam semangkuk soto Lamongan yang dikirim Wiwin saat ia sedang lembur kerja, merasakan kedamaian dari foto hamparan sawah hijau yang berkilauan setelah hujan, dan mendengar keriuhan dari video singkat pasar malam yang ramai. Wiwin telah menjadi pemandu wisatanya yang paling personal, membawanya ke jantung kehidupan sehari-hari di Indonesia. Setelah hampir 3 bulan komunikasi tanpa henti, pembicaraan tentang kunjungan Unshin berubah dari jika menjadi ketika. Suatu malam, saat mereka sedang bertukar cerita tentang musik favoritnya masing-masing, Unshin tiba-tiba mengirimkan sebuah gambar yang menghentikan alunan lagu di kepala Wiwin. Itu bukan foto pemandangan atau makanan. Itu adalah tangkapan layar yang rapi dan jelas dari sebuah konfirmasi pemesanan tiket elektronik. Nama penumpang Park, Unshin. Rute penerbangan Incheon INTL, ICN, Soekarno-Hatta, INTL. Maskapai penerbangan Korean Air. Dan tanggal keberangkatan yang tertera dengan huruf tebal 3 minggu dari sekarang. Di bawah gambar itu hanya ada satu kalimat pendek dari Unshin. "Saya rasa saya butuh pemandu wisata yang sesungguhnya." Wiwin menatap layar ponselnya, mulutnya sedikit terbuka. Hiruk-pikuk di sekitarnya, suara televisi dari ruang keluarga, dengungan kulkas, semuanya lenyap. Yang ada hanyalah gambar tiket itu dan detak jantungnya sendiri yang bergemuruh di telinganya. Rasa panik, gugup, tak percaya, dan luapan kegembiraan yang meluap-luap bercampur menjadi satu. Lelucon yang ia kira, jembatan digital yang mereka bangun, dan persahabatan jarak jauh yang ia hargai, semuanya akan segera diuji di dunia nyata. Pria di seberang lautan itu akan datang, dan Wiwin tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. 3 minggu yang terasa seperti 3 bulan dan 3 hari sekaligus akhirnya mencapai puncaknya. Subuh itu, Wiwin sudah terjaga jauh sebelum alarm di ponselnya berbunyi. Di luar jendela, langit masih berwarna nila pekat. Perjalanan panjang menantinya. Dari kota kecilnya di Jawa Tengah, ia harus menempuh perjalanan kereta selama berjam-jam untuk mencapai Jakarta. Kota di mana dunia digitalnya akan berbenturan dengan kenyataan.
Ia berdiri di depan lemari pakaiannya lebih lama dari biasanya. Apa yang harus ia kenakan? Ia ingin terlihat santai, tidak berlebihan, namun tetap menunjukkan bahwa hari ini adalah hari yang istimewa. Akhirnya, ia memilih blus katun sederhana berwarna biru langit dan celana jin yang nyaman. Sederhana, dan yang terpenting, terasa seperti dirinya sendiri. Sambil menyisir rambutnya, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang sama, senyum yang sama, namun ada kilatan gugup di sana yang belum pernah ada sebelumnya. Perjalanan kereta api menjadi sebuah ruang transisi. Lanskap di luar jendela berganti dari hamparan sawah hijau yang tenang ke desa-desa yang ramai, lalu perlahan menjadi pinggiran kota yang padat. Wiwin tidak banyak memperhatikan. Pikirannya dipenuhi oleh ribuan bagaimana jika? Bagaimana jika Unsin tidak seperti yang ia bayangkan? Foto bisa menipu. Bagaimana jika percakapan mereka yang mengalir lancar di aplikasi pesan menjadi keheningan yang canggung di dunia nyata? Bagaimana jika, setelah menempuh jarak ribuan kilometer, Unsin menatapnya dan merasa kecewa? Kecemasan itu terasa seperti simpul dingin di perutnya. Setibanya di stasiun Gambir, ia melanjutkan perjalanan dengan taksi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Semakin dekat ia ke bandara, semakin kencang detak jantungnya. Terminal 3 yang megah dan modern menyambutnya dengan udara dingin dari penyejuk udara dan keriuhan yang konstan. Suara pengumuman penerbangan dalam berbagai bahasa, deru roda koper di lantai yang mengkilap, dan gumaman percakapan dari ratusan orang yang asing, semuanya terasa memusingkan. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari ketenangan kamarnya. Ia memeriksa papan kedatangan, penerbangan Korean Air dari Incheon. Tepat waktu, masih ada 1 jam lagi. 1 jam terasa seperti selamanya. Wiwin menemukan tempat untuk berdiri di area kedatangan, sedikit menjauh dari kerumunan keluarga yang membawa balon dan spanduk. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan selembar kertas A4 yang sudah ia siapkan. Di atasnya, tertulis dengan spidol hitam yang rapi, Park Eun-sin. Kertas itu terasa tipis dan tidak berarti di tangannya. Sebuah perisai yang rapuh untuk menghadapi momen yang begitu besar. Waktu merayap semakin lambat. Ia memperhatikan setiap wajah yang keluar dari pintu kedatangan otomatis. Keluarga yang bersatu kembali dalam pelukan hangat, para pebisnis yang berjalan cepat dengan wajah lelah. Turis dengan ransel besar yang menatap sekeliling dengan bingung. Tak satu pun dari mereka adalah Unsin. Simpul di perutnya semakin mengencang. Lalu, di papan informasi, status penerbangan itu berubah. Mendarat. Nafas Wiwin tercekat. Ini dia. Kerumunan penjemput mulai merapat ke pagar pembatas. Wiwin ikut bergeser maju, menggenggam kertasnya lebih erat hingga buku-buku jarinya memutih. Satu persatu, penumpang dari penerbangan itu mulai keluar. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa merasakannya di tenggorokannya. Dan kemudian, ia melihatnya. Seorang pria tinggi, lebih tinggi dari yang ia perkirakan, mendorong troli. Ia mengenakan kaos hitam sederhana dan celana kargo, tampak sedikit lelah karena perjalanan panjang. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan sebuah tas kamera besar tersampir di bahunya. Ia berhenti sejenak setelah melewati pintu, matanya sedikit menyipit saat beradaptasi dengan cahaya terang terminal, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung saat memindai lautan wajah di hadapannya. Ia persis seperti di foto, namun sekaligus sangat berbeda. Ia nyata. Ada kedalaman di matanya yang tidak bisa ditangkap oleh layar ponsel. Mata Unsin terus bergerak, mencari. Dan kemudian, tatapannya berhenti. Mereka bertemu dari seberang kerumunan. Selama sepersekian detik, seluruh keriuhan bandara seolah lenyap. Tidak lagi suara roda koper, tidak lagi pengumuman penerbangan. Yang ada hanyalah keheningan yang dalam dan tatapan mata yang terkunci. Kecemasan di wajah Unsin perlahan sirna, digantikan dengan ekspresi pengenalan, lalu kelegaan, dan akhirnya sebuah senyum yang tulus dan sedikit malu-malu mulai terbentuk di bibirnya. Wiwin merasa seluruh udara keluar dari paru-parunya. Ia membalas senyum itu. Senyum yang terasa kaku pada awalnya, namun kemudian melebar dengan tulus. Lupa dengan semua skenario canggung yang ia bayangkan, ia sedikit mengangkat kertasnya di tangan.
Unsin melihat kertas itu dan senyumnya semakin melebar. Ia mulai mendorong trolinya, berjalan perlahan namun pasti, membelah kerumunan yang seolah tidak terlihat olehnya. Setiap langkahnya terasa disengaja. Setiap meter yang memisahkan mereka berkurang. Wiwin menurunkan kertasnya. Kedua tangannya kini terasa kosong dan canggung. Ketika Unsin akhirnya berdiri di hadapannya, hanya dipisahkan oleh pagar pembatas, keheningan di antara mereka terasa nyaman. Unsin sedikit menundukkan kepalanya, sebuah gestur membungkuk yang sopan dan penuh hormat. Wiwin sedikit terkejut namun mengerti, membalas dengan anggukan kepala yang malu-malu. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya saling menatap beberapa saat, sebuah konfirmasi tanpa kata bahwa, ya, ini aku. Dan ya, ini kamu, orang asing yang paling akrab di dunia. Unsin kemudian menunjuk ke arah trolinya, lalu ke arah pintu keluar. Wiwin mengangguk mengerti. Mereka berjalan berdampingan dalam diam, keluar dari terminal berpendingin udara menuju kehangatan malam Jakarta yang lembab. Hawa panas, aroma khas kota besar dan simfoni klakson menyambut mereka. Kenyataan terasa seperti hidup. Di sebuah taksi yang melaju membelah gemerlap lampu ibu kota, mereka duduk berdampingan. Dua dunia yang berbeda kini menempati ruang yang sama, memulai babak pertama dari perjalanan mereka yang sesungguhnya. Hari-hari pertama di Jakarta adalah sebuah tarian canggung antara dua dunia. Enshin, yang terbiasa dengan keteraturan dan efisiensi Seoul, kini tenggelam dalam energi Jakarta yang meluap-luap dan tak terduga. Wiwin, yang biasanya menjalani hidupnya dengan ritme yang tenang, kini menjadi pemandu, navigator, dan penerjemah budaya bagi tamunya yang datang dari jauh. Makan malam pertama mereka bukanlah di restoran mewah dengan pemandangan kota, melainkan di sebuah warung soto Betawi sederhana di pinggir jalan. Pilihan Wiwin. Udara terasa berat oleh uap kaldu yang kaya rempah dan panas dari kompor yang terus menyala. Bagi Enshin, ini adalah serangan indrawi yang luar biasa. Ia duduk dengan punggung lurus, matanya mengamati segala sesuatu dengan rasa ingin tahu seorang seniman. Cara si penjual meracik isian mangkuk dengan kecepatan kilat, tetesan embun di gelas es teh manis, dan uap yang mengepul dari mangkuk sotonya sendiri. Wiwin tidak banyak bicara. Ia hanya mendorong piring kecil berisi emping dan mangkuk sambal ke arah Enshin, lalu menunjukkan dengan gerakan bagaimana ia biasa memeras jeruk limau ke dalam kuahnya. Enshin meniru gerakannya dengan seksama. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, matanya melebar karena terkejut oleh rasa yang kompleks. Lalu perlahan sebuah senyum apresiasi terukir di wajahnya. Wiwin membalas senyum itu, merasakan simpul kecanggungan di antara mereka mulai mengendur. Perjalanan mereka berlanjut dengan kereta api menuju Yogyakarta, jantung kebudayaan Jawa. Disinilah, di antara reruntuhan kuno dan tradisi yang hidup, hubungan mereka mulai menemukan kedalamannya. Mereka mengunjungi Candi Prambanan saat sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat dan memandikan batu-batu andesit dengan cahaya keemasan. Sambil berjalan menyusuri pelataran, Wiwin berhenti di depan panel relief yang mengisahkan epos Ramayana. Dengan gerakan tangan yang anggun, ia menunjuk pada sosok Shinta yang diculik lalu pada perjuangan Rama. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun dari sorot matanya yang berapi-api dan gerakannya yang ekspresif, Enshin seolah bisa mendengar cerita itu. Kameranya lebih sering terarah pada wajah Wiwin yang sedang bercerita daripada pada ukiran batunya sendiri. Ia menangkap gairah, kebanggaan dan keindahan yang jauh melampaui sekedar pemandangan turis. Keesokan harinya, Wiwin mengajaknya ke sebuah sanggar batik tulis di Koto Gede. Di sana, di bawah pendopo yang sejuk, mereka duduk bersebelahan di bangku kayu kecil, masing-masing memegang sebuah canting. Tangan Wiwin bergerak dengan luas dan terampil, menggoreskan malam panas di atas kain putih, membentuk pola bunga yang rumit. Sementara itu, Enshin tampak kaku dan canggung. Beberapa kali, tetesan malam jatuh di tempat yang salah, menciptakan noda kecil. Ia mengerutkan keningnya karena frustasi yang membuat Wiwin tertawa berbahak-bahak, sebuah tawa lepas dan tulus yang belum pernah Enshin dengar sebelumnya. Melihat tawa itu, Enshin tidak lagi merasa frustasi.
Ia malah tersenyum, terpikat oleh suara tawa Wiwin yang merdu, sebuah suara yang terasa lebih berharga daripada karya batik yang sempurna. Ikatan mereka diperkuat oleh momen-momen kecil. Saat mencoba gudeg untuk pertama kalinya, Enshin menatap Wiwin lebih dulu sebelum menyuap, seolah mencari restu. Wiwin hanya mengangguk sambil tersenyum, dan mereka berbagi momen penemuan rasa itu dalam diam. Saat menyusuri jalan Malioboro yang ramai, Enshin secara naluriah berjalan sedikit di belakang Wiwin. Tangannya siaga di dekat punggung Wiwin, menciptakan zona aman tak terlihat di tengah keramaian. Destinasi terakhir mereka adalah Bali, namun mereka menghindari pusat keramaian Kuta dan Seminyak. Wiwin membawanya ke sebuah desa kecil di dekat Ubud, di mana sawah terasering menghampar seperti permadani hijau zamrud. Disinilah pergeseran besar terjadi. Enshin masih membawa kameranya kemana-mana, namun fokusnya telah berubah. Ia tidak lagi hanya memotret lanskap. Ia memotret Wiwin yang sedang berjalan di pematang sawah dengan rambut yang tertiup angin sepoi-sepoi. Ia mengambil foto close-up tangan Wiwin yang dengan hikmat meletakkan sesajen canang sari di sebuah pura kecil. Subjeknya bukan lagi Indonesia, subjeknya adalah Wiwin di Indonesia. Kecanggungan awal telah sepenuhnya menguap, digantikan dengan kenyamanan yang mendalam. Mereka kini memiliki bahasa mereka sendiri yang tanpa kata. Sebuah angkatan alis dari Wiwin berarti, ayo kita coba makanan itu. Sebuah sentuhan ringan di lengan dari Enshin berarti, tunggu sebentar, aku ingin memotret ini. Mereka menyewa sebuah skuter dan saat melaju di jalanan desa yang sepi, tangan Wiwin yang awalnya memegang pegangan belakang, kini beristirahat dengan percaya diri di bahu Enshin. Sore itu, mereka duduk bersampingan di Pura Uluwatu, menunggu matahari terbenam. Tidak ada lagi jarak canggung di antara mereka. Bahu mereka bersentuhan, saat piringan matahari oranye perlahan tenggelam ke dalam lautan menciptakan siluet pura yang dramatis, suasana terasa magis. Mereka tidak saling memandang, hanya menatap ke depan, membagikan keagungan momen itu dalam keheningan yang sempurna. Saat mereka berjalan kembali menyusuri jalan setapak di Temaran Sunja, di antara suara ombak yang memecah di bawah tebing, tangan mereka yang berayun di sisi tubuh akhirnya bersentuhan. Jari-jari mereka bersunggungan sesaat, lalu dengan gerakan yang terasa alami dan tak terhindarkan, jari-jari Enshin dengan lembut menggenggam tangan Wiwin. Tangan Wiwin menyambutnya tanpa ragu. Genggaman itu hangat, mantap, dan penuh dengan semua kata yang mereka tidak pernah ucapkan. Di bawah langit Bali yang mulai dihiasi bintang, perjalanan mereka telah mencapai tujuan yang baru. Hari-hari terakhir di Bali terasa berbeda. Ada nuansa melankolis yang menggantung di udara tropis yang hangat. Perjalanan Enshin akan segera berakhir, dan bayangan perpisahan di bandara membayangi tawa dan keheningan nyaman mereka. Setiap matahari terbenam terasa lebih berharga. Setiap hidangan yang mereka bagi terasa lebih bermakna. Wiwin mencoba untuk tidak memikirkannya, namun ia bisa melihat sorot mata Enshin yang terkadang menerawang, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. Pada malam terakhir mereka di Ubud, saat mereka duduk di beranda penginapan mereka yang menghadap ke sawah yang diterangi cahaya bulan, Enshin melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia menunjukkan kalender di ponselnya kepada Wiwin, lalu menunjuk pada 2 hari sebelum jadwal kepulangannya. Kemudian, ia membuka galeri fotonya dan berhenti pada sebuah gambar. Borobudur yang diselimuti kabut fajar, foto yang ia ambil saat pertama kali mereka ke sana. Ia menatap Wiwin, matanya memohon sebuah pertanyaan yang tidak ia suarakan. Wiwin langsung mengerti. Ia ingin kembali ke sana. Bukan sebagai turis yang mengejar matahari terbit, tetapi untuk sesuatu yang lain. Wiwin mengangguk pelan, hatinya berdebar dengan campuran antara firasat dan harapan. Perjalanan kembali ke Jawa terasa sangat berbeda dari perjalanan pertama mereka. Di pesawat dari Denpasar ke Yogyakarta, tidak ada lagi kecanggungan. Wiwin tertidur dan kepalanya secara alami bersandar di bahu Enshin. Enshin tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya memandangi wajah damai Wiwin, sesekali menyibakkan helai rambut yang jatuh di pipinya. Mereka adalah sebuah unit, bergerak dalam ritme yang sama, dipersatukan oleh pengalaman dan perasaan yang telah tumbuh selama beberapa minggu terakhir.
Malam itu, mereka menginap di sebuah losmen kecil di dekat Borobudur. Udara terasa lebih dingin di sini, dan keheningan malam terasa lebih dalam. Mereka tidak banyak beraktivitas, hanya beristirahat untuk mempersiapkan diri. Pukul 3 pagi, mereka bangun. Dalam kegelapan pekat, mereka berjalan menuju gerbang candi. Pendakian kali ini terasa sakral. Tidak ada lagi keramaian turis, hanya mereka berdua dan beberapa pengunjung lain yang tersebar. Langkah kaki mereka menjadi satu-satunya suara di tangga batu yang dingin dan kuno. Udara pagi yang lembab terasa menusuk kulit. Wiwin bisa merasakan tekstur batu vulkanik yang usang di bawah telapak tangannya saat ia berpegangan pada dinding stupa untuk menjaga keseimbangan. Ia melirik Enshin yang berjalan di sampingnya. Wajahnya tampak serius dan penuh konsentrasi, seolah sedang dalam sebuah misi suci. Mereka mencapai tingkat puncak, Arupadatu. Saat langit masih berwarna hitam keunguan, garis cakrawala di timur baru saja mulai menunjukkan semburat samar, menampakkan siluet agung Gunung Merapi dan merbabu di kejauhan. Mereka berdiri di dekat stupa utama yang ikonik, menemukan tempat yang sedikit terpencil. Enshin meletakkan tas kameranya di lantai batu. Wiwin memperhatikannya, terkejut saat Enshin tidak mengeluarkan kamera profesionalnya seperti biasa. Pria yang hidupnya adalah melihat dunia melalui lensa, kini memilih untuk tidak menggunakannya. Ia ingin merasakan momen ini dengan matanya sendiri. Enshin kemudian menghadap Wiwin. Angin pagi yang dingin meniup rambut mereka. Ia mengeluarkan ponselnya, alat pertama yang menghubungkan mereka. Dengan ibu jarinya, ia membuka sebuah gambar dan menunjukkannya kepada Wiwin. Itu adalah tangkapan layar dari komentar pertama Wiwin di unggahannya tentang Kelingking Beach dan air kelapa muda Ibu Wayan. Awal dari segalanya. Wiwin tersenyum, mengingat kembali keisengannya malam itu. Kemudian ia menggeser layar menunjukkan foto kedua. Itu adalah foto candid Wiwin yang ia ambil di sanggar batik. Wiwin sedang tertawa lepas. Kepalanya sedikit menunggak, matanya berbinar-binar karena geli melihat noda malam di kain Enshin. Itu adalah foto favorit Enshin, sebuah momen di mana ia melihat jiwa Wiwin yang murni dan penuh sukacita. Foto itu adalah tentang apa yang telah menjadi inti dari perjalanannya. Akhirnya, Enshin memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Ia mengambil kedua tangan Wiwin. Tangannya terasa hangat di tengah udara dingin. Ia menatap lurus ke mata Wiwin, dan di dalam sorot matanya yang dalam, Wiwin melihat segalanya. Kekaguman, rasa terima kasih, kerentanan, dan cinta yang begitu besar dan tulus. Dengan gerakan perlahan, ia melepaskan satu tangan Wiwin dan merogoh saku jaketnya. Ia mengeluarkan kotak beludut kecil berwarna biru tua. Ia tidak berlutut. Ia hanya berdiri di sana, di hadapan Wiwin, di puncak dunia mereka, dan membuka kotak itu. Di dalamnya, tertimpa cahaya fajar pertama yang mulai menerobos, sebuah cincin perak sederhana dengan sebuah permata kecil yang berkilau. Desainnya tak lekang waktu, elegan, dan serpahaja, seperti Enshin sendiri. Tidak ada kata yang terucap. Pertanyaan itu ada di matanya yang penuh harap. Seluruh perjalanan mereka, dari komentar iseng, ribuan foto yang dibagikan, genggaman tangan pertama di Bali, semuanya bermuara pada momen hening ini. Air mata mulai menggenang di mata Wiwin, bukan karena terkejut, tetapi karena pemahaman yang mendalam. Ini terasa benar, ini terasa seperti takdir. Saat tetes air mata pertama jatuh di pipinya, Wiwin tersenyum. Sebuah senyum yang lebih cerah daripada fajar itu. Ia menganggukkan kepalanya. Sekali, dengan perlahan dan pasti. Sebuah jawaban tanpa suara untuk sebuah pertanyaan tanpa kata. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Enshin mengambil cincin itu dari kotaknya dan dengan lembut menyelipkannya ke jari manis Wiwin. Ukurannya pas. Ia tidak melepaskan tangan Wiwin. Mereka berdiri di sana, bergandengan tangan saat matahari akhirnya muncul di ufuk timur, membanjiri candi kuno dan dua jiwa yang telah menemukan satu sama lain dengan cahaya keemasan yang hangat. Perjalanan Enshin di Indonesia akan segera berakhir, tetapi perjalanan hidup mereka bersama baru saja dimulai.